Belasan rumah warga di Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan terbakar. Polisi kembali menggerebek perkampungan di Medan, Sumatera Utara yang diduga kerap dijadikan tempat pesta narkoba. Kroasia sukses merebut peringkat ketiga di Piala Dunia 2022 Qatar setelah berhasil mengalahkan Maroko. Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari edisi hari Minggu 18 Desember 2022. Langsung saja kita informasi pertama pemirsa di pagi hari ini. Belasan rumah warga di Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan terbakar. Akibat kebakaran, ratusan warga terpaksa mengungsi ke gedung Karang Taruna setempat. Kepulan asap tebal disertai kobaran api membumbung di atas sejumlah rumah warga di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu sore. Petugas damkar yang dikerahkan ke lokasi langsung berjuang keras menjinakkan api. Sejumlah warga pun berusaha menyelamatkan harta benda mereka ke tempat aman. Namun banyaknya material dari kayu papan dan triplex membuat api dengan cepat menjalar ke bangunan lain yang saling berhimpitan. Menurut warga, kebakaran yang berlangsung saat hujan deras itu didahului oleh suara gemuruh disertai kilatan petir disusul dengan padamnya aliran listrik. Tak lama berselang, muncul kepulan asap disertai suara ledakan dari salah satu rumah warga. Setelah hujan ada petir, itu mati lampu. Tiba-tiba Ya, keluar asap aja dari arah sana. dari arah sana, api langsung gede Pak. Asap aja sih, ya kurang tahu. Kita tandanya, dari sana itu keluar asap. Yang ini deh. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah puluhan personil Dinas Damkar dan belasan unit armada pengangkut air dikerahkan ke lokasi. Akibat kebakaran, 53 kepala keluarga atau 230 jiwa kehilangan tempat tinggal. Para korban kebakaran untuk sementara mengungsi ke gedung Karang Taruna setempat. Mereka membutuhkan bantuan makanan, selimut dan pakaian layak pakai, serta keperluan bayi. Muhammad melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, akibat hujan dan angin kencang, pohon tumbang dan menimpa dua mobil di Kudus, Jawa Tengah. Sebuah pohon besar juga tumbang hingga menutup jalan di Matraman, Jakarta Timur. Akibat hujan dan angin kencang, sebuah pohon besar tumbang di Jalan Slamet Riyadi, Matraman, Jakarta Timur, Sabtu sore. Batang pohon menutup jalan yang mengarah ke Manggarai serta merobohkan tiang dan kabel listrik. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut, namun para pengendara harus mencari jalan alternatif lain. Ya, sementara di Kudus, Jawa Tengah, dua mobil minibus tertimpa pohon yang tumbang akibat angin kencang. Petugas dan warga berjibaku melakukan proses evakuasi. Sopir beserta penumpang tidak mengalami luka. Peristiwa tumbangnya pohon begitu cepat sehingga sopir tidak sempat menghindar. Fenomena hujan es melanda kawasan Jakarta Timur saat hujan deras disertai angin kencang mengguyur Sabtu sore. Hujan es yang turun tersebut berbentuk butiran sebesar kelereng. Hujan es. Ya, dari beberapa video yang direkam warga, terlihat butiran es ini jatuh di atap rumah warga di Cawang dan di Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Fenomena ini sempat membuat sejumlah pengendara sepeda motor menghentikan kendaraannya karena takut membahayakan. Hujan es berlangsung selama beberapa menit sebelum akhirnya kembali normal. Hujan es ini disebabkan oleh adanya awan cumulonimbus sehingga air yang turun masih berupa partikel padat berupa es. Ya, curah hujan yang tinggi menyebabkan sejumlah daerah terendam banjir. Di Pati, Jawa Tengah, ketinggian air mencapai 1 meter, sementara di Pinrang, Sulawesi Selatan, selain permukiman, area pertanian dan akses jalan juga ikut terendam.
Usai diguyur hujan deras, banjir bandang menerjang wilayah permukiman di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Banjir diperparah dengan meluapnya Sungai Galang-Galang, yakni aliran sungai dari Kabupaten Mamasa sejak Jumat petang. Tak hanya rumah, areal pertanian dan jalan pun terendam. Meski kini banjir telah surut, namun dari data BPBD Kabupaten Pindrang, sejumlah lokasi mengalami longsor dampak hujan deras yang mengguyur. Hujan lebat itu yang akhirnya berdampak pada luapan air sungai dari Sungai Galang-Galang dan Sungai Salulue itu merupakan wilayah daerah aliran Sungai Mamasa. Dan memang itu tiap tahunan. Sementara itu di wilayah Jawa Tengah, banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Kaliyombo di Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan Pati hingga kini belum surut. Warga berharap pemerintah bisa bergerak cepat membangun tanggul yang jebol. Pasalnya banjir yang telah berlangsung beberapa hari itu membuat aktivitas terganggu. Tak hanya rumah warga, sejumlah fasilitas umum pun tergenang. Meski demikian, warga memilih bertahan di rumah mereka atau mengungsi ke rumah kerabat. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 6 tahun di Kemayoran, Jakarta diduga diculik seorang pria yang berprofesi sebagai manusia gerobak. Dari rekaman kamera pengawas, penculik membawa kabur korban dengan menumpang bajai. Kamera pengawas merekam aksi penculikan bocah perempuan oleh pria Parubaya di Jalan Gunung Sahari 7A, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku membawa kabur korban menggunakan sebuah bajai tanpa perlawanan. Aksi penculikan terjadi pada 7 Desember lalu. Korban dan pelaku sudah saling mengenal sehingga korban tidak melawan. Penculik diduga bernama Yudi yang berprofesi sebagai manusia gerobak. Ia mengajak korban dengan alasan ingin membelikan ayam goreng. Dengan apapun saya tetap mencari agar anak saya pulang. Saya nggak terima anak saya diapa-apain, apalagi istilahnya kata dengar desas-desus dari orang, ya Allah ini anak lu bisa hilang kayak gitu, ntar dijual, ntar diapain, ya Allah, saya hanya pasrah kepada Allah. Berbekal rekaman kamera pengawas, orang tua korban telah melaporkan penculikan kepada polisi. Namun hingga saat ini korban belum ditemukan. Dan Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan kembali menggerebek perkampungan yang diduga kerap dijadikan tempat pesta narkoba di lingkungan 7 Medan, Sumatera Utara. Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan 4 orang dan 1 paket sabu-sabu beserta alat hisapnya. Aksi kejar-kejaran ini terjadi saat Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek permukiman warga yang disinyalir sering dijadikan tempat peredaran narkoba di lingkungan 7 Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu sore. Dari lokasi penggerebekan, 4 orang terduga pengguna narkoba dan sejumlah barang bukti berupa 1 paket sabu beserta alat hisapnya diamankan petugas. Tidak hanya itu, di rumah kosong petugas juga menemukan 1 kartu tanda penduduk berinisial IL yang diduga milik bandar narkoba dan berhasil kabur dari kejaran petugas. Ada kami amankan 4 orang laki-laki yang diduga pengguna dengan hasil tes urinnya positif mengandung metamfetamin. Dan juga di dalam salah satu rumah kosong kami menemukan 1 paket sabu, uang sekitar 60.000 lebih. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat terduga pelaku diboyong ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, sepekan jelang libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten dipadati penumpang. Sementara di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, penumpang kereta api mengalami lonjakan. Antrean penumpang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat mulai terlihat menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Peningkatan terjadi karena sebagian besar sekolah di wilayah Jabodetabek sudah mulai libur. Syarat bagi penumpang yang berusia di atas 18 tahun diharuskan vaksin booster, dan bagi yang berusia 6 hingga 17 tahun diwajibkan untuk vaksin kedua. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI menambah jumlah perjalanan sebanyak 51 perharinya.
Hal serupa juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang dipadati oleh penumpang Sabtu pagi. Antrean terjadi di counter check-in Terminal 3 untuk semua rute, baik domestik maupun internasional. Penumpang sengaja memilih jadwal penerbangan lebih awal untuk menghindari lonjakan penumpang dan semakin mahalnya harga tiket pesawat. Fokus Pagi segera kembali pemirsa dengan informasi Kroasia sukses merebut peringkat ketiga di Piala Dunia 2022 Qatar setelah berhasil kalahkan Maroko. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi pemirsa. Timnas Kroasia menyegel peringkat ketiga di ajang Piala Dunia 2022 setelah berhasil mengalahkan Maroko. Ini jadi kali kedua bagi Kroasia mendapat medali perunggu sejak pertama kali diraihnya pada tahun 1998 di Prancis. Walaupun gagal menempati peringkat ketiga di Piala Dunia 2022 Qatar, tapi para supporter dari Maroko tetap merayakan sukacita dan berselebrasi di luar Stadion Khalifa Internasional. Meski kalah dari Kroasia, para fans tetap bangga dengan pencapaian yang diraih tim berjuluk Singa Atlas di ajang pesta sepak bola terakbar sejagat ini. Jalannya pertandingan, Maroko harus tertinggal lebih dulu saat laga baru berjalan 7 menit lewat gol Joško Gvardiol. Namun hanya 2 menit berselang Maroko berhasil cetak gol penyeimbang lewat tandukan Ashraf Dari. Gol penentu kemenangan Kroasia akhirnya tercipta melalui tendangan terukur Mislav Orsic di penghujung babak pertama. Skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia bertahan hingga laga usai. Hasil ini kembali menempatkan tim Fatreni berada di peringkat ketiga di Piala Dunia sejak terakhir kali diraihnya pada tahun 1998 di Prancis. Ya pemirsa, Argentina dan Prancis akan adu kuat di final Piala Dunia 2022 pada Minggu malam. Lionel Messi ingin menyudahi penantian trofi Piala Dunia pertama, sementara Prancis berusaha mempertahankan gelar juara dunia. Partai puncak Piala Dunia akan mempertemukan Argentina kontra Prancis di Stadion Lusail, Qatar pada Minggu malam. Argentina dalam kondisi siap tempur. Lionel Messi dan Julian Alvarez sedang prima, ditambah kehadiran winger Angel Di Maria yang sudah sembuh dari cedera. Pelatih Lionel Scaloni jadi bisa kembali memainkan formasi 4-3-3 untuk mengoyak pertahanan Prancis. Skuad Albiceleste juga memiliki motivasi tinggi untuk menjadikan sang kapten Lionel Messi peraih trofi Piala Dunia. Mereka bakal bermain mati-matian untuk Messi yang jadi pemain terbaik Argentina di turnamen akbar sejagat ini. La Pulga menggila di Qatar dengan koleksi 5 gol dan 3 assist. Di sisi lain, Prancis terbilang memiliki skuad yang lebih mentereng, serta kedalaman tim yang lebih baik daripada Argentina. Mereka juga tampil solid sejak fase grup. Hal ini tidak lepas dari peran apik sang striker Kylian Mbappe yang telah mencetak 5 gol dan 2 assist di turnamen ini. Le Bleu juga dalam misi mempertahankan gelar juara agar bisa menyamai raihan Brazil yang menjuarai Piala Dunia 1958 dan 1962. Untuk itu, Prancis akan berupaya keras meredam pergerakan Messi yang merupakan otak permainan Argentina. Difficile de contrer Lionel Messi, mais on va tout faire pour qu'il touche le moins de ballons, etc. parce que il est très dangereux. Misi Prancis mendapat tantangan karena 5 pemain mereka diduga terjangkit virus unta, yaitu Kingsley Coman, Dayot Upamecano, Adrien Rabiot, Rafael Varane, dan Ibrahima Konate. Namun, Varane, Upamecano, dan Rabiot diprediksi akan kembali fit saat melawan tim Tengo. Dengan kondisi kedua tim diprediksi laga akan berakhir melalui babak adu penalti. Dipersembahkan oleh Ya, dari pekan ke-15 Beri Liga 1 pemirsa, Arema FC meneruskan tren kemenangan usai menekuk Persita Tangerang. Di pertandingan lain, Barito Putra hanya mampu bermain imbang 1-1 kontra Persikabo 1973.
Arema FC melanjutkan tren positif di gelaran BRI Liga 1. Menghadapi Persita Tangerang di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada pekan ke-15 Sabtu sore, Singoedan menang 2-0. Setelah melalui 30 menit yang monoton, Arema mampu unggul lebih dulu berkat gol tendangan keras Jayus Haryono pada menit ke-41. Skor 1-0 menutup babak pertama. Interval kedua, tim besutan Javier Roca mendominasi permainan. Pada menit 56, Dedik Setiawan berhasil mencetak gol yang membuat Arema unggul 2-0. Arema pun meraih kemenangan keempat secara beruntun dan naik ke posisi ke-6 dengan poin 26 di klasemen sementara. Di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, terjadi pertandingan sengit yang melibatkan Barito Putra dengan Persikabo 1973. Di menit ke-19, Persikabo unggul berkat gol Rian Kurnia usai menyambar bola rebound. Barito Putra baru bisa membalas di menit 82 melalui sundulan Rafael Silva. Skor 1-1 bertahan hingga laga bubar. Kami segera kembali pemirsa dengan informasi seorang pengendara sepeda balap yang tengah melintas di jalan tewas tersenggol sebuah truk kontainer. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Pemirsa, seorang pria pengendara sepeda balap yang tengah melintas bersama rombongannya di Jalan Raya Kelari, Karawang, Jawa Barat tewas tersenggol sebuah truk kontainer. Polisi dibantu dua pesepeda mengevakuasi jasad pria anggota komunitas pesepeda balap ini dari tengah jalan. Peristiwa naas itu terjadi saat korban bersama rombongannya dari Bekasi tengah melintas menuju ke arah Subang, Jawa Barat. Tepat di depan SPBU Duren, Jalan Raya Kelari, Karawang, sepeda yang tengah dikendarai oleh korban menyenggol ban belakang sebuah kontainer yang melaju persis di sampingnya. Korban diduga terlindas kontainer hingga terbawa ke tengah jalan. Ia pun tewas dengan luka parah di bagian kepala. Sejumlah rekan korban sangat terpukul lantaran menyaksikan langsung kejadian itu. Sementara jasad korban langsung dibawa ke RSUD Karawang untuk divisum. Untuk sementara truk kontainer tetap melarikan diri dan alhamdulillah bisa kita kejar dan kita amankan di Polsek Kelari. Sementara itu di Jalan Raya Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, seorang pengendara sepeda motor tewas usai menabrak truk kontainer yang tengah parkir di bahu jalan. Kerasnya benturan membuat sepeda motor korban ringsek, sementara korban bernama Yamin, 46 tahun, tewas seketika. Diduga kecelakaan tunggal itu terjadi disebabkan korban mengantuk usai bekerja sepanjang malam. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar menggelar operasi mata katarak gratis di Magelang, Jawa Tengah. Operasi katarak kali ini menyasar 71 orang. Operasi mata katarak gratis diadakan di RST Dr. Sujono di Jalan Urip Sumarjo, Magelang, Jawa Tengah. Warga bisa langsung mendaftarkan diri untuk dioperasi katarak gratis. Selain sebagai salah satu rangkaian ulang tahun Indosiar, operasi gratis yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat dalam bidang kesehatan, Kementerian Sosial, Perhimpunan Dokter Spesialis Mata, serta dari Yayasan Antasila ini juga untuk memperingati Hari Disabilitas Nasional. Nah, alhamdulillah kita bisa menjaring 71 orang yang kita laksanakan operasi. Tetapi pesertanya sebetulnya adalah 76. Karena ada 5 orang yang dengan komorbid sehingga tidak memungkinkan kita kerjakan. Operasi mata katarak yang dilakukan oleh 30 dokter spesialis mata bekerja sama secara intensif untuk mengoperasi pasien. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Ya, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita pagi ini. Pemirsa, saksikan kemeriahan rangkaian final Piala Dunia. Malam ini live mulai pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Ada konser final Pesta Bola Dunia 2022. Dilanjutkan dengan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat kemegahan closing ceremony dan laga pamungkas final Messi Argentina versus Mbappe Prancis. Live pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di Indosiar dan Vivideo. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Pintu Berkah. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Wanda Dwi Utari pamit. Selamat berakhir pekan pemirsa dan sampai jumpa.